no gold is not enough. Nah, apa sih keuntungan menjadi seorang freelancer? Yang pertama adalah kamu bisa menjadi bosnya. So, you are the boss gitu. Yang namanya bos, kamu bisa milih dan nentuin project mana yang kamu kerjain tanpa paksaan apapun. Jadi kalau misalnya ngerasa bahwa kayaknya this project is not right for you, then you have an option to ignore that gitu. Atau misalnya kalian merasa bahwa kayaknya ini kliennya nggak asik deh, atau kliennya kayaknya kurang bagus deh, atau misalnya bayarannya nggak cocok deh. Kamu yang nentuin, karena kamu adalah bosnya. Yang kedua adalah fleksibilitas. Mulai dari jadwalnya yang fleksibel, tempat kerjanya juga bisa fleksibel gitu ya. Tentunya ini tergantung dari tipe freelancing yang kamu kerjain. Sebagian pekerjaan memang ada yang harus mengharuskan kamu untuk tetap datang ke kantor. Misalnya tadi, temporary worker gitu kan, tetap harus mungkin datang ke kantor. Atau misalnya tetap ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa dikerjain di rumah atau di tempat sembarangan. Tapi poinnya adalah bisa jauh lebih fleksibel dan kamu bisa menegosiasikan dengan kliennya juga, baik dari jangka waktu bekerjanya, deadline-nya, output yang dihasilkan, maupun juga tadi waktu dan tempat kerja. Nah, yang ketiga, pastinya karena ini adalah pekerjaan sampingan dan pekerjaan tambahan, ini jadi kesempatan buat kamu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi bukan hanya mengandalkan gaji bulanan, khususnya bagi teman-teman yang mungkin sebenarnya punya pekerjaan tetap. Yang keempat, kamu bisa lebih menyesuaikan waktunya dengan kebutuhan kamu sehari-hari. Misalnya adalah yang sedang berkeluarga misalnya, dan mungkin punya preferensi untuk menjaga anaknya di rumah. Dan kalau pekerjaannya reguler kayak biasanya, mungkin agak susah untuk mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari. Work-life balance-nya lebih susah. Nah, namanya freelancer harusnya bisa jauh lebih mudah karena kamu bisa mengatur itu. Dan pastinya yang kelima adalah karena ini pekerjaan yang sesuai dengan yang kamu mau, sesuai juga dengan aspirasi kamu mungkin, jadinya it makes you become happier and also healthier. Karena bisa mengelola pressure yang ada. Tapi yang namanya sebuah pekerjaan pasti ada plusnya dan juga ada minusnya. Nah, kelemahan dari freelancing itu apa sih? Yang pertama adalah no job security atau nggak ada jaminan gitu dari pekerjaannya. Misalnya kalau kamu bekerja di sebuah perusahaan, udah terjamin gitu ya, ada asuransinya, ada BPJS mungkin, kemudian juga sudah diatur mengenai kalau pensiun seperti apa, kalau resign seperti apa gitu ya, dan that job is secured for you. Tapi kalau namanya freelancer, ya tergantung gitu, banyaknya klien, banyaknya pekerjaan, pada akhirnya tergantung kamu sendiri gitu. Kelemahan yang kedua adalah menjadi seorang freelancer itu pekerjaannya nggak tetap. Jadi agak-agak inkonsisten gitu. Jadi bisa aja kadang rame kerjaannya, kadang nggak ada. Dan tergantung juga dengan tipe bidang yang kamu tempuh. Ada bidang-bidang yang sifatnya seasonality-nya tinggi. Jadi di bulan-bulan tertentu mungkin kayaknya rame banget, banyak banget. Tapi mungkin ada di bulan-bulan tertentu di mana nggak banyak jobnya. Misalnya apa? Misalnya menjadi wedding organizer gitu ya. Jadi organizer buat pernikahan gitu, atau kawinan. Biasanya di bulan-bulan Ramadan belum tentu banyak event buat wedding. Jadi mungkin di bulan tersebut kalian bisa cari opsi alternatif pekerjaan lain. Jadi ini juga harus yang diperhatikan. Nah, yang ketiga adalah kadang banyak juga freelancer yang merasa isolated gitu, merasa terisolasi. Jadi dia berasa kayak, aduh susah nih buat berinteraksi dan kadang bosan, kadang kesepian gitu ya. Jadi makanya ini harus orang-orang yang punya disiplin tinggi juga, karena kalau nggak bisa males-malesan juga tuh kerjaannya, karena nggak ada teman, nggak ada tim yang menemani gitu. Tapi bukan berarti sebuah pekerjaan freelance tuh nggak bisa ada teamwork juga, karena banyak banget sebenarnya tipe-tipe pekerjaan freelance di mana kamu tetap bekerja dalam tim. Jadi it really depends kamu orang yang seperti apa dan apakah ini pekerjaan buat individu atau juga buat tim.
Yang keempat adalah no employee benefit. Artinya seperti yang saya bilang tadi di poin pertama gitu. Biasanya kan kalau misalnya orang bekerja tetap bisa aja ada benefit seperti kalau misalnya melahirkan, kemudian melahirkannya ditanggung oleh perusahaan, atau mungkin ada lunch, mungkin ada perawatan atau asuransi kesehatan, ada tunjangan tertentu, dan seterusnya. Itu kan adalah bagian dari benefit yang seseorang terima di suatu perusahaan. Nah, namanya freelancing, namanya kalian sendiri bosnya gitu ya. Jadi nggak ada benefit seperti ini. Jadi semua pengeluarannya pada akhirnya akan menjadi pengeluaran personal. Dan yang kelima adalah sebuah pekerjaan freelance itu juga mengharuskan kita untuk punya tanggung jawab yang banyak. Banyak orang berpikir, oh gue mau freelance buat nyantai-nyantai aja gitu ya, mau nggak punya tanggung jawab. Salah banget gitu. Karena justru klien sometimes bisa demanding banget, bisa banyak banget maunya gitu. Dan kembali lagi ke kamu bagaimana akhirnya mengelola tanggung jawab yang banyak itu dengan klien yang berbeda-beda. Kalau di perusahaan, misalnya kalau misalnya ada pekerjaan yang gagal, ya mungkin dimarahin, mungkin jadi evaluasi buat kedepannya. Tapi kalau di freelancing, kalau kliennya sekali nggak suka, ya seterusnya bisa aja dia nggak akan hire kamu lagi untuk job atau project tersebut. Jadi ya namanya sebuah pekerjaan ya ada plus dan minusnya. Tinggal dipertimbangkan dan dipikirkan lagi menurut kamu is freelancing right for you.